Nah, untuk pemasangan penjepitan yang jalur lurus ke sini, nah saya lakukan seperti pengurugan teman. Assalamualaikum, salam sehat selalu teman-teman ya. Semoga di pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pastinya tentunya teman-teman di pagi ini sudah ngopi ya teman-teman ya. Karena ngopi itu wajib teman-teman. Untuk para petani ya, ngopi itu di saat pagi hari itu bagi saya itu suatu kewajiban agar kita lebih semangat ya dalam bekerja di ladang ya teman-teman ya. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengedukasikan ya cara memasang mulsa ya. Dikarenakan kemarin kita sudah selesai ya melakukan pembuatan bedengan untuk bulu dan semangka ya. Dan hari ini kita akan melakukan penutupan mulsa. Nah, untuk melakukan penutupan mulsa ini mungkin hanya untuk edukasi bagi para pemula ya yang baru mulai menanam ya, mulai belajar di dunia pertanian dan ingin menggunakan mulsa ya, agar tidak kewalahan dalam mengurusi nanti gulma ya teman-teman ya. Nah, untuk cara pemasangan mulsa, sebelum mulsa kita pasang, jika teman-teman ingin menggunakan selang drip ya untuk irigasi pengairan nanti ya, kita lakukan pemasangan drip dulu ya, selang drip dari ujung sana ya, dari ujung sana sampai sini. Dan dari ujung sana kita lakukan pematokan teman-teman. Pasang patok seperti ini ya, agar tidak lari ya ketika tertiup angin ya. Dan dipasang rata ya seperti ini ya, sejajar ya. Jangan sampai ada tergulung atau terlipat, nanti akan tersumbat ya. Dan selang drip yang saya gunakan ini adalah ketebalan 10 mikron, dan ini selang drip bekas ya dari musim lalu ya. Ini sudah 2 kali pemakaian, ini yang ketiga ya. Nah, dan bisa teman-teman lihat di sini sudah ada lubang-lubang ya. Dan plastik mulsa yang saya pakai pun adalah plastik mulsa yang bekas juga, ini sudah 2 kali pemakaian. Nah, baik, kita lanjutkan ya cara pemasangannya ya. Dan sebelum kita melanjutkan pemasangan, alangkah baiknya teman-teman yang baru datang, yang baru bergabung di channel LB Tani, silahkan diketik ya tombol subscribe-nya, dan jangan lupa di like, di komen ya bila ada pertanyaan. Teman-teman, sebelum kita melakukan penjepitan mulsa atau pemasangan mulsa, alangkah baiknya teman-teman persiapkan dulu ya. Persiapkan bilah bambu seperti ini ya, yang dipipihkan ya. Namun ini saya kali ini tidak menggunakan bambu. Ini tali bekas packing ya teman-teman. Ini cukup keras ya, cukup keras. Nah, teman-teman bisa gunakan bambu yang dipipihkan kurang lebih panjang segini ya teman-teman ya, 1 jengkal lebih ya. Kita pipihkan untuk menjepit ya, untuk mulsa nanti. Dan sebilah bambu ya, sebilah bambu yang ukurannya kurang lebih 2 jengkal lebih ya. Ini fungsinya untuk nanti menggulung mulsa agar memudahkan kita ketika menarik mulsa ya. Karena mulsa, ketika pemasangan mulsa kita harus sedikit menarik ya, agar nantinya ketika terkena matahari tidak terlalu kendor ya. Karena sifat plastik itu ketika terkena sinar matahari yang panas dia akan memuai. Jadi untuk mengatasi pemuaian agar tidak terlalu kendor, kita tarik dulu ya, agar nanti pemuaiannya tidak terlalu tinggi ya. Baik, kita lakukan ya pemasangannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ujung ya, ujung plastik mulsa yang saya gunakan, dan ujung bedengan di sana ya, kurang lebih 1 meter bedanya ya. Nah, inilah gunanya kita menggunakan bilah bambu ini, kita gulung lalu kita tarik ya, agar kita mudah menariknya, agar plastik ini tidak sobek. Dan untuk pemasangan mulsa, alangkah baiknya ketika mulai sudah panas ya teman-teman ya, dari jam 9 atau jam 10 pagi sampai sore itu kan cuaca cukup panas. Nah, itu akan memudahkan kita ketika menarik ya, sangat mudah lentur ya teman-teman ya. Namun ingat, untuk penarikan plastik mulsa ini jarak bedengan kurang lebih panjang bedengan sekitar 50 meter. Itu kita hanya menarik sekitaran melenturkan 1 meter ya, jangan lebih. Dikarenakan kenapa? Jika terlalu lebih dari 1 meter penarikan pemelaran itu, dikhawatirkan nanti plastik mulsa ini akan mudah rusak, karena terlalu melar. Jadi
sering terkena panas ya, itu akan memudahkan cepat mudah rusak ya teman-teman ya. Jadi maksimalkan kita hanya 1 meter ya, per 50 meter ini saya gunakan 50 meter kita tarik. Jadi total kurang lebihnya mulsa ini menjadi 51 meter ya. Jangan terlalu berlebihan. Nah, untuk menggulung mulsa ya teman-teman ya, dengan menggunakan bilah bambu ini, teman-teman perhatikan. Bambu ini posisi ada di atas ya, ada di atas, bukan di bawah ya, bukan di bawah seperti ini ya, tapi di atas. Di atas kita gulung ke depan. Nah, dari atas kita gulung ke depan ya. Kita gulung ke depan seperti ini. Nah, dengan kita menggulung ke depan seperti ini sudah mengunci teman-teman. Sudah mengunci. Ketika kita press di sini dengan menggunakan bilah bambu, ini tidak akan goyang ya, kecuali bilah bambunya yang copot ya, terangkat. Nah, untuk menarik pun kita mudah seperti ini. Untuk memelarkan ya, agar melar. Nah, kita tarik kuat ya teman ya, kita tarik kuat seperti ini ya. Kita tepat ya, kita paskan ya, kira-kira tengah-tengah untuk lubang. Langsung kita terapkan begini. Nah, kita tahan dengan kaki ya, menggunakan kaki kita tahan. Lalu kita pasang penjepit ini teman-teman. Bilah bambu ini kita pasangkan di sini ya. Kita pasangkan, kita tancap. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sudah kita jepit ya. Nah, dikarenakan ini hasil tanahnya hasil bajakan ya teman-teman ya. Saya bajak jadi terlalu gembur. Ini mudah copot. Mudah copot dikarenakan ininya tercabut ya teman-teman ya. Ini tercabut karena penancapannya tidak terlalu kuat dikarenakan tanahnya gembur ya. Nah, untuk mengatasinya kita tutup ya. Kita uruk ini aja dengan tanah ya sedikit ya. Ini sudah agar mendapatkan beban jadi terjepit ya. Ini sangat mudah. Nah, untuk pemasangan penjepitan yang jalur lurus ke sini, nah saya lakukan seperti pengurugan ini teman-teman ya. Ini sudah kuat ya, tidak akan terlepas ya, kuat dalam pemasangan ya. Dan ini selang drip, nanti kita lepas dari patok ya, kita keluarkan dari sini ya, untuk pemasangan instalasi airnya nanti selangnya ya. Nah, untuk pemasangan penjepitan yang jalur lurus ke sini, nah saya lakukan seperti pengurugan teman-teman ya, pengurukan tanah seperti itu ya. Dan ini yang sudah saya lakukan ya, kurang lebih 1,5 meter dari titik pertama sampai terus selanjutnya ya. Dan sebetulnya ada cara lain teman-teman untuk melakukan pemasangan mulsa yang mudah ya. Mungkin akan saya contohkan di sini ya. Namun meskipun saya tidak menggunakan cara ini, tapi akan saya contohkan, ini mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, seperti tadi ya, kita siapkan bilah bambu ya. Anggap aja ini bilah bambu ya. Namun jika teman-teman ingin menggunakan ini bahannya itu semacam plastik ya teman-teman ya. Ini bahan plastik. Ini saya dapat dulu dari teman ya yang kerja di PT. Ini limbah ya, bekas pengikatan pemakingan ya. Ini limbah. Ini sebetulnya tebal teman-teman, lebar sebegitu ini. Ini saya belah dua ya. Saya manfaatkan untuk penjepitan mulsa ya. Sebetulnya ada yang dijual di pasaran, bahannya juga persis seperti ini. Penjepit mulsa ada di toko pertanian. Saya perhatikan ini bahannya sama ya. Mungkin ini juga yang mereka manfaatkan untuk sebagai penjepit mulsa yang dijual di toko pertanian ya. Nah, cara yang pertama seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, untuk cara pertama ini bisa dilakukan seperti ini teman. Ini plastik mulsa ya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, ada sayapnya sedikit ya. Nah, seperti ini bisa terlihat ya. Nah, setelah ada sayapnya seperti ini kita taruh di atasnya dan lalu kita gulung ya. Kita gulung. Nah, kita gulung seperti ini terus ya, sampai melebar ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa patahkan sedikit.
Nah, kita bikin siku ya, bikin U ya, patahkan seperti ini. Nah, ini bisa kita tancapkan seperti ini. Nah, bisa tancapkan seperti ini. Nah ya, ini sudah mengunci teman-teman. Ini sangat kuat. Namun ini ada kelemahannya teman-teman. Ini ada kelemahannya. Nah, kelemahannya ketika proses pembuatan bedengan ya, ketika pembuatan bedengan kita gembur ya, sangat gembur sekali. Ini sangat mudah tercopot teman-teman. Jangankan dengan oleh angin kencang ya, angin sepoi-sepoi pun ini copot. Nah, dikarenakan ini tidak bisa menancap dengan full. Nah ya, tidak kuat ya, tidak ada pegangan ya. Untuk proses pemasangan mulsa dengan cara seperti ini dapat dilakukan di lahan-lahan keras ya teman-teman ya, di lahan persawahan yang tanahnya agak lengket ya. Karena ketika di tanah persawahan biasanya lumpur atau tanahnya lengket basah, ketika ini ditancapkan ya, ini akan tertancap kuat ya. Namun di lahan kering seperti ini yang sudah digemburkan semaksimal mungkin tidak bisa ya melakukan cara seperti ini. Dulu pun saya melakukan cara seperti ini teman-teman. Dengan cara seperti ini pemasangan mulsa dulu ketika saya masih menggunakan cangkul ya. Jadi ketika pekerjaan saya menggunakan cangkul, tanah tidak segembur ini ya, masih hanya gembur itu di bagian bedengan. Untuk di pinggiran sini masih keras ya. Jadi saya bisa melakukan cara pemasangan seperti ini. Nah, ada juga yang saya lihat dari beberapa channel YouTube ya, yang melakukan pemasangan mulsa seperti ini teman-teman. Nah, ada saya lihat dari beberapa channel ya, melakukan pemasangan mulsa ya, memberikan edukasi di channel YouTube mereka dengan cara pemasangan pulsa seperti ini teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini ya, saya contohkan ya. Nah, dengan cara seperti ini memang terlihat rapi ya, bisa menancap ya, memang betul bisa ya. Tapi ini cara yang sangat salah teman-teman. Kekuatan plastik ini tidak seberapa ya. Semahal apapun plastik mulsa yang kita beli, kekuatannya tidak akan seberapa ya. Ketika pasak ini tertancap dengan kuat ya, tidak copot ya. Tapi ketika tertiup angin, plastik mulsa ini yang akan sobek, yang akan hancur teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini copot ya, dikarenakan ini gembur ya. Nah, kalau ini tidak copot, ini pasti sobek teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti ini ya. Tuh, udah menunjukkan sobek ya. Ini bisa sobek teman-teman. Ini cara yang salah, jangan diikuti ya. Menurut saya ini edukasi yang salah ya. Yang benar itu kita lilitkan seperti tadi ya. Nah, yang benar itu seperti ini. Kita lilitkan ya. Ini sangat kuat ya. Nah, kita tarik seperti ini, kita lilitkan ya. Nah, kita lilitkan seperti ini. Nah, ini kuat nih teman-teman. Ini kuat, lebih kuat dari yang tadi ya. Tidak akan sobek ini. Nah, yang penting posisi penancapan ini sempurna ya. Penancapan kedua ujung bilah ini ke dalam tanah atau ke dalam bedengan dengan sempurna ya. Dengan catatan tanahnya tidak terlalu gembur ya, atau sedikit lahan-lahan basah ya. Untuk cara yang kedua ya, cara yang kedua mungkin teman-teman bisa lihat contohnya ya. Mungkin oke, baik, akan saya contohkan ya teman-teman. Cara pemasangannya ya, cara melakukan pengurukannya ya. Baik teman-teman, semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman yang belum bisa ya teman-teman ya, belum paham ya, yang baru bergabung dalam dunia pertanian ya teman-teman ya. Dan untuk senior, mohon maaf ya, bukan bermaksud saya untuk mengajari rekan-rekan yang baru pemula ya. Namun saya hanya sekedar berbagi ya teman-teman ya, mengedukasi dalam proses dunia pertanian ya teman-teman ya. Cara-cara awal dalam dunia pertanian, dan semoga dunia pertanian di Indonesia ini semakin maju ya teman-teman ya, khususnya para petani milenial ya, semakin semangat ya. Cukup sampai di sini videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.